Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Abah 75 Friends Kreasi. Kali ini kita akan ngebahas tentang seputaran sekolah. Sekolah. Jadi apa aja sih yang diharapkan untuk bisa ketemu, kita bisa ngobrolin bareng sama Kak Hafidz. Ya, Kak Hafidz ini salah satu tokoh muda yang berada di dalam lingkup Sekolah Tinggi Al-Azhari Mamuju. Ini salah satu gembong, ya gembong, salah satu penggerak dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhari Mamuju. Oke, ini kita akan bertanya-tanya tentang sekolah yang diminati oleh masyarakat, sekolah yang diminati oleh anak muda saat ini, ya kan, itu khususnya di daerah Mamuju kan ya, di daerah Mamuju. Ya mudah-mudahan juga akan sedikit punya gambaran di daerah lain di Indonesia ini. Oke, itu gambaran awal dari pembicaraan kita. Tapi sebelumnya untuk yang belum subscribe, tolong subscribe dulu di channel ini. Terus jangan lupa like, komennya, dan share. Ya. Sebenarnya pertanyaan awalnya sih gini. Ini kan anak-anak sekarang lagi pada mau masuk nih, Kak ya. Ya. Mau masuk ke sekolah lanjutan nih. Yang dari SD mau masuk ke tingkat SMP. Yang dari SMP mau masuk ke tingkat SMA. Lalu yang dari SMA lulus, mereka sedang cari sekolah lanjutan nih, perguruan tinggi, Ya. kan? Nah, kalau menurut Kak Hafidz sendiri, bagaimana itu, Kak? Apa saja kira-kira yang diperlukan sama anak-anak ini, ya kan? Ya, di samping syarat-syarat yang itu ya, yang diperlukan itu apa? Ya, namanya orang mau sekolah kan artinya ingin berkembang. Dalam hal ini biasa saya sampaikan ke tetangga-tetangga atau saudara-saudara, bahkan adik-adik di rumah, di kampung, bahwasanya kalau kau ingin sekolah jangan cuma dibilang mau sekolah, artinya mau dibilang dalam bahasanya, bahasa di sini tuh bahasa Sulawesinya tatalekang atau bergaya saja. Artinya betul-betul kita mau sekolah karena mau dibilang kita mau berkembang dalam hal ini, baik itu dari aspek pengetahuan maupun segi sosial lainnya. Nah, kemudian di masa pandemi ini kan sulit kita mengetahui bahwasanya sekolah yang mana sih yang cocok ketika kita mau melanjutkan, ya kan? Gitu. Ya, benar. Kemudian di masa pandemi ini kita tidak mendapatkan bahwasanya ada sekolah datang ke sekolah kita untuk sosialisasikan, oh di sini loh dek bagus, di sini loh yang bagus. Jadi yang kita cari adalah bagaimana kemudian kita bisa memandang ke depan yang mana pendidikan yang bagus. Dalam hal ini kita mencari yang mana lebih menjamin kita akan baik ke depannya. Nah, di sini ada dua versi, yaitu sekolah umum, dalam hal ini sekolah seperti sederajat SMP, SMA, atau perguruan tinggi yang berjurusan. Kemudian ada madrasah, baik itu MI, MTS, MA, dan perguruan tinggi itu yang backgroundnya agama. Saya rasa itu semua sama saja dalam hal ini, cuman ada yang lebih menonjol. Kenapa kemudian? Apa sih Ustaz ya? Kalau saya mau bilang begini Ustaz, kita ini hidup di dunia sebenarnya dituntut untuk menuntut ilmu, Ustaz, ya. Ya, betul. Baik. Betul. Kemudian bukan cuman dibilang kita menuntut untuk kehidupan dunia saja. Iya. Nah, kita perlu menuntut ilmu untuk sampai kepada akhirat. Dalam hal ini kita ketahui bersama bahwasanya hidup di dunia itu cuman persinggahan. Ya. Bagaimana cara mencari bekal kita untuk melanjutkan kehidupan ke selanjutnya, yang kita tahu bahwa kehidupan sebenarnya itu ada di selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat
pendidikan yang mana yang bisa merujuk yang itu, Sat? Iya kan? Iya, iya. Bukan dibilang oh di sini tidak ada, di sini tidak ada, tapi yang lebih kita ketahui adalah madrasah mencakup semua itu, Ustaz. Selain pelajaran umum, pelajaran agama pun ada, Ustaz. Jadi menurut saya kalau toh mau cari sekolah yang bagus, semuanya bagus, tapi ada yang lebih menonjol, Ustaz. Yaitu mungkin madrasah menurut saya. Oh gitu. Iya. Tapi gini ya, ada sebagian orang mengatakan bahwa mohon maaf ya, ini mungkin di sekitaran sana, di luaran sana mengatakan, ngapain sekolah madrasah tuh nggak keren gitu loh. Madrasah itu ya kayak gitu-gitu aja lah gitu loh. Kan kenyataannya orang-orang yang bisa berprestasi banyak, bisa mendapatkan apa segala macam kan adanya di SMK gitu kan, dengan bisa bikin ini bikin itu segala macam. Nah itu bagaimana itu? Jadi kalau tingkat pengetahuan ini tidak membandingkan, tapi cuman mau mengatakan sesuatu yang memang sudah lumrah di masyarakat, bahwasanya memang kalau kita sekolah itu ada jurusan yang harus ditempuh. Dalam hal ini ada pencapaian. Namun di beberapa pencapaian ada plus minusnya. Kalau kita di jurusan, misalnya kita jurusan otomotif, kita fokus di jurusan otomotif tok saja, mungkin kita dapat. Oke lah kita dapat, tapi ada dibilang pengetahuan yang bagaimana itu berhubungan hati atau berhubungan dengan hubungan sosial, Ustaz. Itu kan perlu juga. Dalam hal ini sekalipun kita dipandang oh hebat ini buat sesuatu, tapi kalau kita down di aspek akhlak, kelakuan, mungkin itu akan dipakai, tapi dipakai itu di situ saja, di otomotif saja, tidak bisa dipakai di tempat lain. Tapi kalau dengan belajar ilmu akhlak, ilmu dalam hal ini ilmu agama yang ada di madrasah, mungkin kita bisa ditempatkan di mana saja. Baik kau pintar otomotif, kalau kau punya akhlak, mungkin kau tidak akan tipu harganya. Harga alat-alat motor itu bagaimana. Oh gitu ya. Kalau kita mungkin masuk di polisi, kita akan tidak pernah masuk dengan cara menyuap. Karena kita tahu bahwa ini aturan agama tidak boleh begini. Kalau kita jadi pemerintah, kita tidak akan korupsi, Ustaz. Oh, kita sudah pelajari. Nah, ya kan? Iya. Apalagi kalau gini ya, untuk tingkat SMP aja ya. Tingkat SMP kalau itu mungkin sama dengan MTS ya. Iya. Sama. Cuma yang membedakan adalah tingkat pelajaran agamanya kan. Iya. Pelajaran agama kalau di MTS itu ditambah dengan 4 mata pelajaran. Iya. Akidah akhlak, Quran hadis, SKI ya, sejarah kebudayaan Islam dan fikih. Iya. Lalu ditambah lagi dengan 1 bahasa. Jadi kalau SMP pada umumnya ada bahasa Inggris saja. Iya. Ya kan? Tapi kalau di MTS ada bahasa Inggris dan bahasa Arab. Komplit ya. Jadi di situ paket komplit ya. Kalau kita masuk ke MTS itu, ya itu udah paket komplit itu. Di situ ada semuanya gitu. Karena apalagi buat ini ya, adik-adik kita ya, semuanya ini saat ini kan dari SD menuju ke jenjang SMP atau MTS, ya kenapa enggak gitu loh. Gitu kan, kita masuk ke paket komplit gitu, paket komplit. Toh kalau dibilang harga masuk sekolah dalam tanda kutip ya, harga masuk sekolah itu saya kira sama ya. Sama sih. Karena di SMP kita bayar baju, MTS juga bayar baju, kan gitu. Nah, dan lain sebagainya itu sama gitu loh. Tapi yang membedakan di situ adalah SMP dengan MTS. Kalau MTS ditambah dengan 4. Ya, memang banyak sih lebihnya. Ekstrakurikuler kan juga sama ya, ekstrakurikulernya ada marching bahkan lebih. Kan ada ekstrakurikuler yang bersifat umum, ada bersifat khusus ya. Seperti kalau di SMP ada yang misalnya umum itu seperti olahraga, taruhlah itu sudah ada di madrasah, tapi di madrasah itu tambah lagi ada di bidang ekstrakurikuler agama. Ada seperti gitu, ya. marawis, ada kasidah, ada lomba ceramah,
persiapan ekstrakurikuler ceramah, kaligrafi dan segala macam yang backgroundnya agama gitu. Iya. Betul. Apalagi kalau dari segi perlombaan ya, perlombaan kalau umpamanya SMP dengan MTS sama-sama boleh ikut dalam kuis Ki Hajar Dewantara dan juga O2SN. Oh iya dong. Iya kan. Nah, kalau di MTS masih ditambah lagi ada lagi untuk KSM ya. KSM. Jadi memang lebih banyak perlombaan. Jadi buat adik-adik yang memang sukanya berlomba nih, punya libido lebih ya, punya libido lebih. Yang suka betul-betul mau belajar, kemudian mencari prestasi yang baik supaya derajatnya diangkat, baik itu supaya membanggakan orang tua, recommended banget lah kalau madrasah. Iya. Apalagi sekarang dikatakan madrasah hebat bermartabat. Sudah hebat bermartabat lagi gitu. Lagi ini juga banyaknya kasus-kasus kenakalan remaja ini, Kak ya. Apa iya sih dengan orang-orang yang berbackground belajar di bidang agama seperti di madrasah, ya kan? Kalau umpamanya di perguruan tinggi ada Universitas Islam atau UI ya, terus ada baik itu yang negeri UIN, ada STAIN ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, ada yang STAI swasta dan sebagainya. Emang memungkinkan nggak sih untuk ikutan kenakalan remaja gitu? Ya artinya kalau kenakalan kan terpisah dengan pendidikan. Namanya nakal pendidikan. Tapi ada yang lebih dominan dalam hal ini. Kalau kita sudah belajar ilmunya, akan sedikit kemungkinan kita melakukan kesalahan di situ dibandingkan yang tidak belajar sama sekali. Begitu, Ustaz. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut nonton acara ini langsung pelakunya, bukan berarti iya pelakunya. Bukan kartu, Ustaz. Artinya memang seperti perkenalan tadi bahwa Kak Hafidz ini dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhari Mamuju, ya kan? Orang bilang STA itu nggak keren, tapi kenyataannya Kak Hafidz saat ini juga di samping bekerja, ya kan, kuliah juga sudah sambil bekerja gitu ya. Jadi ini juga jadi nggak ada kok perbedaan ya, perbedaan di itu. Jadi semua bisa. Nah terus lagi Kak. Kalau seumpamanya buat mencapai masa depan ya, seperti kakak kan tadi bilang, yang terpenting itu adalah bagaimana menyikapi sikap perilaku kita dalam akhlak ya, ya kan, dalam akhlak. Nah, apakah sekolah-sekolah yang lain itu tidak bisa belajar akhlak di madrasah? Jadi seumpama kalau mungkin sekolah pagi terus belajarlah ke madrasah, maksudnya ke masjid, kemana segala macam gitu Kak. Sebenarnya sama-sama belajar dalam hal ini. Iya betul bahwa kita itu belajarnya bukan cuma di sekolah saja, atau bukan cuma di madrasah, di sekolah umum pun ada. Cuman ada dikatakan yang mana lebih banyak mempelajarinya itu. Kan beda hasilnya ketika kita belajar sedikit dan belajar banyak. Ya itu yang saya maksud. Dalam hal ini penerapannya juga pun akan berbeda. Yang belajar banyak tentang akhlak pun tidak menuntut kemungkinan dia juga berperilaku timbang kurang baik dan segala macam. Tapi paling tidak sudah ada remnya di situ dipasangin. Iya. Itu kalau kita analogikan berarti dalam sebuah sepeda motor, itu madrasah itu udah rem depan, rem belakang yang dalam satu tombol gitu ya. Iya. Tinggal nginjek rem, kita udah aman gitu loh. Nah, tinggal tergantung kita mau nginjek rem apa enggak kan gitu ya. Iya, gitu maksudnya. Tinggal kalau lampu semuanya sama, itu semuanya sama, cuma bedanya remnya 2 kaliper atau 1 kaliper nih gitu. Iya betul, Ustaz. Iya. Nah, ini mohon maaf buat pemirsa semuanya, bukan berarti kita mau membedakan antara
sekolah umum dengan sekolah dengan madrasah, bukan ya. Iya. Tapi ini hanya pandangan saja bahwa madrasah itu juga enggak seperti yang dikatakan salah kebanyakan orang gitu loh, bahwa madrasah itu nggak bisa apa-apa, madrasah itu second line school atau sekolah di garis kedua gitu. Enggak gitu, justru madrasah itu justru malah bisa membuat kita itu berada dalam titik yang sama dengan sekolah umum, dari mulai kepandaiannya, kebisaannya, ya kan, kecakapannya, semua bisa sama. Iya. Ya, yang membedakan itu tadi, memang sekolah madrasah akan terasa lebih lama pulang daripada sekolah umum. Iya. Karena sekolah madrasah pada umumnya itu belajar dengan 16 mata pelajaran, bukan hanya 9 mata pelajaran. Iya. Kalau di SMP atau tingkat MTS ya. Tapi kalau di MA, Madrasah Aliyah, itu biasanya dia ada di 19 mata pelajaran ya. Iya. Lebih banyak lagi gitu. Apalagi kalau kita jurusan agama memang. Iya. Ya, agama itu kita belajar banyak ya. Ilmu mantik, belajar ilmu fikih, usul fikih, ya kan, dan usul hadis dan sebagainya, lebih banyak lagi gitu. Oke, itu tadi gambaran sedikit. Nah, terus ada lagi nih Kak, gimana sih caranya supaya kita bisa masuk ke sekolah seperti yang Kakak katakan tadi itu? Apakah memang harus anak ini harus bisa baca Quran dulu deh baru boleh masuk ke madrasah, atau nggak bisa baca Quran juga nanti diajarin kok gitu, atau gimana itu? Jadi kebanyakan sekarang calon-calon siswa baru yang kemudian enggan masuk ke madrasah karena dia khawatir. Itu salah satu khawatirnya adalah dia belum bisa mengaji. Karena memang dari latar belakangnya dia tidak pernah belajar mengaji. Jadi madrasah itu bukan menerima orang yang bisa mengaji tok saja. Namanya kita mengadakan, namanya orang buat sekolah itu untuk tempat belajar. Dalam hal ini sekolah itu tempatnya orang belajar, bukan tempatnya orang pintar. Maka dari itu betul. Sekalipun tidak bisa mengaji, datanglah ke sekolah, nanti diajar di sekolah. Orang takut datang karena tidak tahu mengaji. Nggak usah saya ke madrasah karena saya tidak tahu mengaji, nanti saya di sekolah lain aja. Bukan begitu persoalannya. Nanti di sekolah diajar. Gitu. Itu keresahan calon-calon mahasiswa, calon-calon siswa yang latar belakangnya kurang mampu untuk mengaji. Jadi kesimpulannya adalah sekolah madrasah itu mengajarkan segala sesuatunya, dari mulai ilmu-ilmu yang akan diterapkan di dunia maupun ilmu-ilmu yang akan nanti kita dapatkan gambaran setelah kehidupan ini. Gitu ya. Jadi segitu aja vlog kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat obrolan kita bersama Kak Hafid, dan nanti lain kali kita ngobrol lagi Kak dengan tema yang lain. Oke. Saya ingatkan kembali, yang kata belum subscribe, silahkan subscribe di sini, lalu klik like jika Anda menyukainya, dan share ke sosial media kalian semuanya. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa bahagia hari ini, dan salam sepeda.